Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang ejaan dan diksi dalam bahasa Indonesia. Di sini ada ejaan bahasa Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi ejaan, yang kedua kaidah penggunaan ejaan dalam penulisan, yang ketiga ada penempatan ejaan dan tanda baca. Lalu ada kata dan pilihan kata diksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jenis kata, kedua kelas kata, dan yang ketiga proses pembentukan kata. Dan yang terakhir ada pilihan kata atau diksi. Dibagi menjadi 2, yang pertama kaidah diksi dan yang kedua ciri diksi yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Di sini yang kita bahas yaitu ada ejaan bahasa Indonesia yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fungsi ejaan, yang kedua kaidah pengguna ejaan dalam tulisan, yang ketiga penempatan ejaan tanda baca. Yang pertama yang saya bahas yaitu fungsi ejaan. Fungsi ejaan itu sendiri adalah untuk menunjang pembakuan tata bahasa Indonesia, baik kaitannya dengan kosakata maupun peristilahan. Fungsi ejaan secara khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain baik secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Poin kedua dari ejaan bahasa Indonesia yaitu kaidah penggunaan ejaan dalam tulisan, yang meliputi pertama, pemenggalan kata, kedua, pemakaian huruf kapital dan huruf miring, yang ketiga, penulisan kata, yang keempat, pemakaian tanda baca, yang kelima, penulisan unsur serapan. Kemudian poin ketiga yaitu penempatan ejaan tanda baca, meliputi pertama, pemakaian abjad berupa huruf vokal dan konsonan, yang kedua persukuan, yang ketiga penulisan huruf besar, yang keempat penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan dan gabungan kata, yang kelima penulisan angka dan lambang bilangan, yang keenam penempatan tanda baca. B. Kata dan pilihan kata atau diksi. Yang pertama jenis kata, meliputi kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, kata ganti atau pronomina, kata bilangan atau numeralia, kata sambung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, kata sandang artikula, dan yang terakhir kata seru atau interjeksi. 2. Kelas kata. A. Kata kerja digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan, kejadian, dan lainnya. B. Kata benda. Kata yang menyatakan suatu nama, sedangkan kata ganti sebagai kata benda atau frase kata benda. Yang D. Numeralia, frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. E. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan suatu maksa pada kata benda. F. Kata keterangan digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja. 3. Proses pembentukan kata. A. Afiksasi atau pengimbuhan adalah morfem atau bentuk terikat yang digunakan untuk membentuk neologisme. B. Reduplikasi atau pengulangan adalah fenomena linguistik berupa pengulangan suatu kata atau unsur kata membentuk tema baru yang dapat mengubah makna dasar. C. Komposisi atau pemajemukan. Banyak tema yang dibentuk melalui proses pemajemukan ini. C. Pilihan kata atau diksi. 1. Kaidah diksi. A. Diksi dalam kaidah makna, mengacu kepada persyaratan ketepatan pilihan kata sebagai lambang objek, pengertian, atau konsep. B. Diksi dalam kaidah sintaksis, kaidah kalimat yang mengacu pada makna dan pemakaian kata-kata dalam konteks tertentu. C. Diksi dalam kaidah sosial, kata yang dipilih harus disesuaikan dengan lingkungan sosial. 2.
Ciri diksi sesuai kaidah kebahasaan. A. Menggunakan perbendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat. B. Menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. C. Pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar.